Selamat pagi para siswa SMA Santa Maria II, khususnya kelas 11 IPA 2. Hari ini kita bertemu, walaupun tidak tatap muka secara langsung. Saya akan mencoba menjelaskan materi tentang sistem koordinasi yang sebelumnya materi ini sudah saya sampaikan lewat WA Group kelas melalui salah satu siswa ataupun yang saya sampaikan lewat Google Classroom. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi sesuai dengan namanya adalah sistem pengaturan atau regulasi yang mengendalikan, mengatur, memanage semua sistem yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini kita membicarakan manusia. Dari sekian sistem organ itu harus bisa bekerja secara sinergis, dan supaya bisa sinergis di sini peran sistem koordinasi dijalankan. Pada manusia, sistem koordinasi itu dijalankan oleh dua bagian, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Kita akan bicara tentang sistem saraf. Sistem saraf menyampaikan informasinya itu melalui serabut atau sel-sel saraf. Sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Kita bisa menganalogikannya sama dengan komputer. Di komputer yang kita punya, itu kita mempunyai bagian CPU atau CPU. Di dalamnya itu ada berbagai macam komponen. Ada yang kita sebut dengan prosesor, ada yang bagian penyimpan data, dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian lain, misalnya kita punya mouse, punya keyboard, dan punya layar atau monitor. CPU itu bisa kita ibaratkan sebagai pusatnya, di mana memori disimpan, di mana proses-proses itu dijalankan. Hasil kerjanya bisa kita lihat pada layar monitor. Layar monitor, gambar yang ditampilkan, tulisan yang ditampilkan, grafik, tabel, atau apapun itu adalah sebagai bentuk pelaksana perintah. Kemudian informasi itu bisa dimasukkan lewat keyboard dan lewat mouse. Mouse, monitor, keyboard itu bisa dikatakan bagian periferal atau bagian tepi dari sistem komputer. Nah, di tubuh kita nanti ada yang namanya reseptor dan ada yang namanya efektor. Reseptor itu menerima dan efektor itu yang nanti melaksanakan perintah. Sistem saraf pusat itu terdiri dari atas otak dan sumsum. Otak pada manusia itu dapat dikelompokkan, dapat dibedakan melalui beberapa kriteria. Kalau kita melihat otak, terutama otak besar, itu bisa kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama, kita bisa menyampaikan bahwa otak kita itu dibagi menjadi dua belahan yang disebut dengan hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kemudian ada juga yang kita bedakan lagi menjadi posisi depan, belakang, samping dengan istilah lobus. Secara fungsi nanti otak juga dibagi menjadi daerah-daerah yang kita namakan dengan area. Apabila otak itu dilakukan pembedahan, maka dari luar dan dalam itu bisa dibagi menjadi dua.
bagian luar, bagian kulit kita sebut dengan korteks, warnanya abu-abu, dan bagian dalam itu disebut dengan medula, warnanya putih. Permukaan otak itu berlipat-lipat membentuk bukit atau disebut dengan gyrus, dan jurang yang disebut dengan sulcus. Otak manusia dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama otak besar, otak depan, otak tengah, dan otak kecil. Dari penjelasan tadi ini bisa kita lihat lebih detail mengenai area-area otak. Yang pertama kita membahas tentang hemisfer. Ya, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa otak tampak dari atas, bisa kita lihat ada bagian kiri ini, ya, dan ini bagian kanan. Bagian kiri itu menjalankan fungsi untuk fungsi-fungsi yang logis, menghitung, keterampilan berbahasa, menulis, logika, analisis, dan ingatan pendek atau di sini dikatakan short term memory. Dan bagian kanan itu menyangkut hal-hal yang imajinatif, kreativitas, hal-hal yang berbau seni dikerjakan oleh otak bagian kanan. Juga bertanggung jawab untuk memori jangka panjang. Kemudian ini otak besar juga bisa dibedakan, dibedakan menjadi beberapa area. Ada yang tadi dikatakan sebagai lobus, ya, ada lobus frontalis, ada occipitalis, frontal di depan, occipital ada di belakang, dan temporal itu ada di sekitar daerah telinga. Antara frontal dengan occipital itu ada bagian yang disebut lobus parietal. Yang kita ceritakan tadi itu adalah bagian dari otak besar. Di bawahnya nanti ada otak kecil, ya. Ada otak kecil, ini di daerah tengkuk. Di depannya ada yang dikatakan dengan jembatan atau pons Paroli. Di bawah jembatan itu nanti ada sumsum. Nah, sumsum ini nanti ada 2. Ada yang dibilang sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Tadi depan juga dikatakan bahwa permukaan otak itu berlipat-lipat. Ya, saya mengatakan bahwa ada bagian yang disebut dengan gyrus, bagian yang puncaknya bukit, dan ada bagian yang menekuk di bawah ini disebut dengan sulcus. Dengan adanya lipatan otak ini, maka luas permukaan otak kita menjadi lebih besar dibandingkan kalau permukaannya hanya lurus. Ini nanti akan berkaitan dengan fungsi kecerdasan kita. Yang kedua, sumsum, ya. Ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Tadi di depan sudah kita katakan itu adalah otak. Yang kedua adalah sumsum. Ya. Sumsum itu terletak di dalam ruas-ruas tulang belakang sejak dari leher, ya, sumsum lanjutan sampai dengan di daerah tulang ekor di punggung kita. Ya, sumsum itu ada 2. Yaitu sumsum lanjutan atau medula oblongata dan sumsum tulang belakang kita kenal dengan medula spinalis. Nah, berbeda dengan otak, kalau sumsum tulang belakang itu yang berwarna abu-abu ada di dalam, sedangkan yang bagian luarnya berwarna putih. Ya. Berikutnya, saya akan bicara tentang bagian terkecil dari sistem saraf,
yang menjalankan fungsi, yaitu tingkat sel. Ya. Ada 2 sel, yang pertama adalah neuron dan yang kedua neuroglia. Maaf, ini ada salah menuliskan ya. Neuron merupakan sel yang bertugas menghantarkan informasi baik dari saraf tepi menuju saraf pusat ataupun dari saraf pusat menuju ke saraf tepi bagian pelaksana. Yang kedua, neuroglia. Ini merupakan jaringan ikat saraf yang bertugas untuk mengikat sel saraf satu dengan yang lainnya supaya tidak lepas. Ya, ini bagian tengah ini yang disebut dengan oligodendrosit, itu adalah mengikat sel saraf neuron atas dengan neuron yang kedua. Kemudian ada yang astrosit, ini kita lihat dia mengikat sel saraf dengan bagian lain. Dalam hal ini ditampilkan adalah pembuluh darah kapiler. Ya, jadi ada astrosit, ada oligodendrosit, dan satu lagi yang berbentuknya mirip bintang ini disebut dengan mikroglia. Ya, sekali lagi ada 2 macam sel yang bekerja pada sistem saraf kita. Beberapa istilah perlu diperkenalkan ya. Yang pertama, reseptor. Reseptor ini namanya juga reseptor, resepsionis, dia menerima rangsangan atau yang kita sebut dengan stimulus. Kemudian diubah menjadi impuls. Yang kedua adalah impuls. Apa itu impuls? Impuls itu merupakan rambatan informasi berupa muatan listrik. Di sini gambar agak tertutup. Ya. Berupa muatan listrik seperti disajikan di gambar ini, ya. Itu adalah antara natrium dengan bagian satunya lagi berupa kalium. Dua-duanya ion positif, tetapi salah satunya itu lebih elektropositif dengan selisih sekitar 50 mikrovolt. Nah, maka informasi itu merambat. Ini adalah titik pertama, Na-nya di dalam, tandanya positif, kemudian bergeser ya, positif ke titik yang kedua. Titik pertama sudah kembali normal di bagian warna hijau, di dalamnya negatif, luarnya yang positif ya. Nah, di titik yang kedua ke sini dan selanjutnya seperti itu di titik yang ketiga. Jadi impuls pada gambar ini akan menjalar dari kiri badan sel ke arah kanan, nanti ketemu di ujung di sini dendrit namanya. Kemudian ada yang namanya efektor. Efektor itu adalah pelaksana perintah, atau kalau dalam bahasa sehari-hari kita bisa mengatakan eksekutor. Bisa tangan kita, bisa kaki kita, bisa ketika kita menginjak api atau bara, kaki kita angkat, maka kaki kita berperan sebagai efektor. Atau mungkin ketika kita sakit, lapar, itu adalah bentuk efektor memberikan informasi kepada otak. Nah, setelah disampaikan ke otak, maka akan ada tindakan balik. Nah, tindakan balik itu sebagai tanggapan kita kenal dengan namanya respon. Ya. Ini respon. Tanggapan, reaksi dari apa yang masuk. Reaksinya tergantung perintah dari otak kita. Nanti kita akan bicara tentang di bagian lain adanya gerak sadar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara 2 neuron yang di sini ditunjukkan dengan adanya gelembung-gelembung ini. Di sini bukan dalam bentuk impuls, informasinya pindah dari neuron atas ke bawah melalui senyawa neurotransmitter. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Tetap semangat, jangan lupa tugas-tugas dari semua guru dikerjakan. Jaga diri, sehat di rumah. Sekian dan Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.